Jadi jangan kita pahami amar ma'ruf nahi mungkar itu hanya ceramah. Ceramah tausiah hanya bagian. Jadi kami yang perempuan, ibu-ibu rumah tangga, istri ini apa amar ma'rufnya Pak Ustadz? Amar ma'rufnya pagi-pagi membangunkan anak sholat subuh. Nah, bangun sholat subuh. Ini kadang bapaknya sudah bangunkan anaknya, bangun sholat subuh nak, bangun sholat subuh. Kata ibunya, gak usah Pak, ini kan tanggal merah. Mesti kompak bersama dalam hal amar ma'ruf nahi mungkar. Mananya yang lebih dahulu? Kita kembalikan kepada Al-Quran. Kuntum khaira ummah. Kamu umat yang terbaik. Syaratnya pertama, ta'muruna bil ma'ruf. Ajak orang buat baik. Orang yang paling rugi adalah orang yang pernah diberi hidup, pernah berjalan di atas muka bumi Allah, tapi tidak pernah buat baik. Saya ke Mesir tahun 1998. Sampai ke Kairo 5 September. Krisis moneter. $1 20.000 yang sebelumnya 2.500. Waktu saya mau berangkat ke Mesir, toko-toko orang di Jakarta di Ciledug ditulis, ini toko muslim, ini toko muslim. Mencekam saat itu. Mengerikan, ketakutan 22 tahun yang lalu. Pemerintah Republik Indonesia sudah menyiapkan pesawat Hercules untuk membawa mahasiswa pulang. Kita baru sampai. Sudah mau dibawa pulang. Kenapa pakai pesawat Hercules? Karena Hercules lah yang bisa bawa orang banyak, nggak pakai kursi. Berdiri saja untuk pulang. Ya, anak Indonesia yang mau pulang gratis naik Hercules pulang. Gimana mau pulang? Kita baru sampai, mau kuliah. Datang Bapak Duta Besar Republik Indonesia untuk Kairo. Anak Indonesia jangan pulang dulu. Saya akan berusaha untuk meminta bantuan kepada orang Mesir. Akhirnya tidak satu pun anak Indonesia yang pulang. Jadi mereka tidak, Pak Dubes tidak ceramah. 2 tahun yang lalu saya tausiah di rumah Pak Dr. Haji Wahidin Halim. Ketemu dengan Pak Dubes yang dulu saat tugas. Loh kok Pak Dubes bisa ada? Rupanya abang kandung beliau. Masya Allah, tabarakallah. Mudah-mudahan mereka dipanjangkan umur, disehatkan badan. Saya tanya Pak Dubes waktu itu, Pak Dubes, apa kesan selama keliling dunia? Pernah jadi duta besar di PBB, pernah jadi macam-macam keliling dunia di Departemen Luar Negeri. Kata beliau yang paling berkesan di Mesir. Kenapa gitu Pak Dubes? Karena ketika di Mesir saat krisis moneter, anak Indonesia mau dipulangkan, saya berkeliling mencari bantuan, tiba-tiba ada satu anak muda mengatakan anak Indonesia jangan pulang, ini saya bantu. Lalu kemudian dikirim mata-mata, siapa anak muda ini? Setelah dilihat rupanya tukang jual buah di pinggir jalan. Amar ma'ruf, berbuat baik. Hanya tukang buah, tidak ceramah. Orang sekarang, mari kita buat baik. Dia nggak pernah buat baik. Inilah yang paling kita khawatirkan. Saya takutnya ngajak orang buat baik tapi tak pernah buat baik. Ustaz Somad kan sudah buat baik. Apa buat baik? Itu tadi tanda tangan. Ikut bangun masjid enggak. Ikut ngasih bantuan enggak. Pas tanda tangan ikut. Dikhawatirkan nanti begitu mau masuk surga, jamaah Masjid Al-Aqyar yang sudah ikut bangun masjid, silakan masuk ke surga. Masuk semua. Gubernur melalui APBD, melalui sumbangan. Datang. Kata malaikat, yang cuma tanda tangan enggak jadi ikut. Mudah-mudahan kita tidak hanya bicara kebaikan, tapi juga kita melakukan perbuatan baik. Berapa banyak ajakan untuk buat baik mentah. Kenapa? Karena orang yang mengajak itu tidak melakukan perbuatan baik. Ta'muruna bil ma'ruf, mengajak orang berbuat baik, maka sesuai dengan perbuatan.
Mari kita tahajud, mari kita tahajud. Sebelum kemari saya mesti tahajud duluan. Karena kalau tidak terasa nendang dia di dalam. Kamu cuma ngomong doang, dia bilang. NATO, no action, talking only. Mari kita sedekah, mari kita ceramah. Apa itu Abdul Somad? Cuma ceramah aja. Memangnya dia buat sedekah apa? Maka ini alhamdulillah tabarakallah, nampaknya sedang tausiah, tapi sesungguhnya saya sedang menasehati diri saya sendiri. Mudah-mudahan termasuk bagian dari al-akhyar, orang-orang yang terbaik insyaallah. Sesuai dengan kapasitas, kemampuan, profesi, amanah yang diberikan Allah. Ustaz Somad dengan tausiahnya mengajak umat dan jamaah, bapak-bapak, ibu-ibu dengan profesinya masing-masing, yang lawyer, pengacara ngajak orang buat baik dengan pengetahuan hukumnya, yang dokter-dokter, dokter kira-kira bisa nggak ngajak orang buat baik? Bisa. Saat dia periksa orang, Pak, Bapak buat baik ya. Ini nampaknya umur Bapak nggak sampai hari Jumat nih Pak. Orang lebih takut. Kalau Ustaz Abdul Somad mengatakan, marilah kita berbuat baik, kita akan mati. Kata jamaah, tahu apa dia? Saya sering jaga 4 sehat 5 sempurna. Tapi begitu dokter yang ngasih tahu, Bapak sedekah ya? Nggak ada untungnya. Bapak ini kelihatannya mau cepat, nggak lama lagi selesai nih Pak. Iya Pak Dokter, iya kata dia. Nah, jadi Pak Dokter silakanlah takut-takuti jamaah. Biar selesai ambulan kita insya Allah. Amin. Yang kedua, ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar. Larang orang berbuat mungkar. Abdul Somad naik ke atas mimbar melarang orang buat mungkar. Jangan pakai sabu, jangan pakai narkoba, jangan minum khamar, jangan ngelem. Yang ngelem gak sholat. Tapi jamaah kan dengar Pak Ustadz. Jamaahnya naik. Ruhnya sedang naik ke langit. Tapi ada orang yang tidak ceramah, tapi dia bisa nahi mungkar. Bapak-bapak yang berseragam, angkatan darat, angkatan laut, angkatan udara, pulang dari masjid, pakai seragam, polisi, amat sangat bisa, mumpung pistolnya masih ada pelurunya. Kalau sudah pensiun nanti ya baca Yasin aja lah banyak-banyak. Makanya saya semangat tausiah ini, gubernurnya masih aktif, Bapak Babin Kamtibmas, Bapak Babin Sahadir, pakailah mumpung masih menjadi amanah abdi negara, pakai untuk amar ma'ruf nahi mungkar.